Kalau dari sisi psikologis, kepribadian itu dibagi banyak. Kepribadian itu dibagi sampai 18 macam. Macam-macam ya, dari 18 itu, dan masing-masing itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan dari masing kepribadian itu. Jadi marah itu biasanya terkait dengan kepribadian. Bagaimana efek marah? Kalau orang marah itu efeknya gimana? Sering orang berpendapat bahwa marah itu hanya berefek negatif pada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang marah, itu orang sekitarnya merasa terganggu, merasa tidak enak dan sebagainya. Namun demikian, marah itu juga bisa berefek negatif pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jemaah Darussalam yang saya hormati, mari kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian sebagaimana yang sudah lama kita tidak lakukan, pada hari Senin pagi kajian tentang kesehatan jasmani. Untuk kali ini kami akan membawakan topik terkait dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Mungkin yang terkait dengan itu yaitu tentang tinjauan marah dari sisi kesehatan. Sekali lagi, jadi tinjauan tentang marah dari sisi kesehatan. Menurut istilah bahasa, bahwa marah itu termasuk dalam istilah ledakan emosi. Walaupun emosi itu sendiri secara kalau kita melihat secara medis, emosi itu sebenarnya lebih berarti kepada rasa dan perasaan. Jadi kalau emosi, istilah dalam orang-orang kesehatan, emosi itu bukan orang harus marah, tidak. Tapi yang terkait dengan perasaan itu disebut emosi. Cuman dalam arti bahasa atau arti keseharian sehari-hari, kalau dikatakan emosi itu yang terkait dengan marah-marah. Begitu kira-kira. Nah, orang marah itu dikatakan sebagai ledakan emosi yang kira-kira karena ada sesuatu yang terasa tidak enak, dirasakan tidak enak. Dan itu menyangkut pengendalian diri. Jika seseorang itu marah, maka itu biasanya karena dia merasa tidak enak tadi, itu merasa dirugikan biasanya gitu. Dan marah itu sendiri kalau ditinjau dari sisi medis, dari sisi kesehatan, itu penjelasan emosinya sangat rumit. Nah, rumit ya. Biasanya kalau orang marah itu dipicu karena yang tadi, merasa tidak enak, merasa dirugikan. Kadang-kadang juga karena sebuah kekecewaan. Itu kira-kira pendahuluannya begitu. Kemudian ada yang telah membuat semacam definisi ya. Definisi marah itu seperti apa? Jadi ada yang membuat begini. Marah adalah
emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita, memang marah itu kadang-kadang dibutuhkan, ya, membantu kita untuk memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Ini dari sisi positifnya, ya, dari sisi positifnya orang marah itu dalam rangka memperbaiki keadaan bisa. Ya karena dirugikan, karena merasa diperlakukan tidak enak, menjadi kecewa, maka dia berusaha untuk memperbaiki keadaan. Maka rasa marah pun itu juga tidak boleh dihilangkan sama sekali. Nah, kalau dari sisi psikologis, nah, orang-orang dari bidang psikologi memberikan batasan kira-kira marah itu merupakan reaksi emosional yang terjadi akibat adanya perasaan yang tidak menyenangkan terhadap lingkungan dan perasaan tidak suka dalam interaksi sosial. Nah, jadi ada sesuatu yang dirasakan tidak enak, yang sesuatu yang dirasakan tidak menguntungkan dan sebagainya. Faktor psikis yang menimbulkan marah adalah erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Nah ini, jadi kalau dari sisi psikologis, kepribadian itu dibagi banyak. Saya kalau tidak salah ingat, moga-moga dulu kepribadian itu dibagi sampai 18 macam. Macam-macam ya, jadi 18 itu, dan masing-masing itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan dari masing kepribadian itu. Jadi marah itu biasanya terkait dengan kepribadian. Sekarang bagaimana efek marah? Kalau orang marah itu efeknya gimana? Sering orang berpendapat bahwa marah itu hanya berefek negatif pada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang marah, itu orang sekitarnya merasa terganggu, merasa tidak enak dan sebagainya. Namun demikian, marah itu juga bisa berefek negatif pada diri sendiri. Jadi ada efeknya positif, itu ada efek-efek negatif ya. Tapi ada efek positif tadi, diantaranya kalau efek positif itu bahwa kalau orang marah itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah itu kalau dalam ilmu sisi lain dari psikologis itu juga disebut bahwa kalau dia marah, dia ingin bernegosiasi sebenarnya. Ingin bernegosiasi. Jadi ketidaknyamanannya itu akan keluarkan dalam bentuk saya kepingin nyaman, maka dia melakukan negosiasi dengan cara marah itu. Nah, kalau dia marah dalam rangka ingin memperbaiki keadaan, maka itu disebut memotivasi. Nah, di samping itu ada beberapa hal yang terkait dengan gangguan kesehatan yang mungkin bisa menjadi berkurang tatkala orang meledakkan kemarahan. Jadi orang marah itu kan kebalikannya orang yang memendam perasaan terlalu bagus juga tidak bagus, maka diledakkan dalam bentuk kemarahan. Nah, makanya itu ada beberapa hal gangguan yang bisa diatasi dengan cara marah. Jadi tidak selamanya marah itu mempunyai efek yang negatif terus, tapi ada yang positif juga. Di antara itu tadi ya, dia bernegosiasi, dia untuk memotivasi dan juga untuk mengurangi hal-hal yang bersifat gangguan kesehatan. Nah,
kalau kita mempelajari lebih jauh lagi bahwa marah itu terkait dengan perasaan, dengan emosi. Kalau di dalam otak kita itu ada pusat emosi. Pusat emosi di otak itu ada yang namanya hipotalamus, ya. Nah, ketika marah, maka hipotalamus itu merangsang beberapa organ pemroduksi penghasil hormon untuk mengeluarkan hormon yang namanya, secara nama awam itu namanya hormon stres. Jadi kalau kita marah, maka bagian hipotalamus itu memerintahkan untuk mengeluarkan hormon stres. Yang seringkali hormon itu ada dua macam, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kortisol dan adrenalin, ya. Nah, kalau hormon adrenalin itu dikeluarkan oleh organ tubuh kita, maka hormon adrenalin itu juga disebut hormon pemberani. Hormon pemberani. Jadi kalau orang, makanya itu kalau ada istilah-istilah seperti olahraga-olahraga yang berisiko, seperti apa ya, naik sepeda di gunung, naik sepeda motor trail yang lompat dan sebagainya, terus olahraga parkur di mana dia lompat gedung antar gedung, itu seringkali disebut untuk merangsang adrenalin. Jadi orang kalau hormon adrenalin itu kurang dikeluarkan, maka dia menjadi pemberani. Nah, kalau pemberani ini tidak terkendali, maka menjadi beringas. Nah, ini adalah efek yang itu. Nah, hormon adrenalin ini di samping menjadi orang menjadi pemberani, tapi ada efek yang kadang-kadang bisa menimbulkan hal-hal yang kurang bagus. Misalkan dia itu menyebabkan pembuluh darah kita itu menyempit. Nah, kalau menyempit itu terjadi di seluruh tubuh, maka bisa mengganggu aliran darah kepada organ-organ yang dipelihara itu. Jadi kalau aliran darahnya ke otak itu menyempit, maka ya di otaknya terganggu. Kalau misalkan di liver, ya livernya terganggu. Di ginjal demikian juga, di mata juga demikian, ya. Itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu menyempit. Itu adalah hormon adrenalin. Di samping itu juga, kalau hormon adrenalin itu banyak dikeluarkan, maka akan memperlambat gerakan-gerakan di usus. Jadi di usus itu menjadi lebih lambat. Nah, usus itu kalau pas di situ ada makanan, kemudian gerakan lambat, berarti makanannya tidak segera dicerna. Itu diantaranya. Hormon adrenalin itu juga menyebabkan otot-otot tegang. Makanya tuh orang marah biasanya cenderung tegang, ya, karena memang itu karena hormon itu. Di samping itu juga menyebabkan kulit itu menjadi kemerahan. Makanya kalau orang marah wajahnya menjadi menakutkan, ya. Makanya kalau digambar itu, kalau gambarnya, kalau kita lihat di HP itu biasanya emoji itu, kalau pas dikeluarkan emojinya nanti gambarnya merah. Wajahnya merah itu artinya marah, gitu, ya. Seperti itu. Nah, karena ketegangan-ketegangan itu, maka seringkali gerakan menjadi tidak terkendali. Makanya jangan kaget kalau orang marah tiba-tiba keluarnya tinjunya keluar dan sebagainya, itu ya karena itu. Orang di sekitarnya bisa ditinju misalkan. Nah, itu karena dia ketegangan di ototnya dan tidak terkendali. Nah, sementara kalau yang satunya, tadi ini hormon adrenalin, ya, hormon kortisol itu menyebabkan kadar gula itu naik. Makanya itu orang kalau marah tenaganya itu lebih besar karena kadar gulanya naik. Jadi energinya tambah gitu.
Jadi pada kondisi biasa itu misalkan dia hanya kuat ngangkat meja ini, mungkin kalau pas marah meja seisinya bisa kuat diangkat itu. Itu karena memang ada tambahan kekuatan karena gula darahnya naik. Itu diantaranya begitu. Bukan kesetanan ya. Tapi itu tinjauan secara kesehatan ya, begitu kira-kira. Nah, sedangkan hormon stres itu di samping itu sehingga akibat-akibat yang muncul dari hormon-hormon stres itu, maka tekanan darah menjadi meningkat. Jadi tekanan darahnya naik. Kalau orang-orang marah, itu tekanan darahnya naik. Itu jelas berisiko pada kesehatan jantung juga otak, ya. Denyut nadinya juga meningkat. Ini risiko dari ini. Jadi kalau misalkan orangnya sebelumnya tekanan darah tinggi, ini kalau marah tambah tinggi lagi. Sehingga kemungkinan merugikan juga bisa, ya. Nafasnya menjadi tidak teratur. Nah, ini potensi mengganggu proses oksigenasi, ya. Jadi risiko kurang oksigen itu bisa terjadi. Suhu tubuhnya meningkat. Nah, jadi kalau orang marah itu hangat, ya, hangat ya. Di samping itu juga menyebabkan ini orang-orangan mata, istilahnya yang kalau kita lihat mata itu di tengah-tengah ada yang hitam kecil itu melebar. Sehingga kalau itu melebar, penglihatan menjadi kurang jelas. Nah, makanya itu sering-sering kali sudah kalau ototnya tidak terkendali, penglihatan tidak jelas, nah itu cenderung untuk ngamuk itu di situ. Ngamuknya karena itu. Jadi karena penglihatannya jelas, emosi kemudian tidak terkoordinasi ke anunya, dia sudah ngah-ngah terengah berdebar-debar. Nah, ini marah seperti itu. Nah, karena tadi aliran darah kemudian gula itu bisa naik, maka kalau orang sebelumnya itu sudah mempunyai risiko ke sana, maka ketika marah itu beberapa risiko akan muncul. Jadi yang sebelumnya misalkan sudah pembuluh darahnya kurang bagus, nah, ketika marah malah menyempit. Nah, ini bisa risiko merugikan. Misalkan nanti aliran darahnya kurang. Kalau aliran darah ke otak kurang, ya salah satu misalkan bisa menyebabkan stroke misalkan. Ya. Bahkan stroke itu kan ada dua macam, karena aliran darahnya tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Sama-sama menyebabkan stroke. Demikian juga gula darah. Kalau sebelumnya gula darahnya tinggi, marah tambah tinggi lagi. Nah, kalau misalkan yang ke otak tadi bisa menyeluruh, jadi banyak pembuluh darah yang mengalami penyempitan, maka akan bisa menyebabkan kekacauan berpikir. Jadi karena aliran darahnya terganggu, berpikir menjadi kacau. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan bertindak tidak rasional. Akhirnya ngamuk-ngamuk dan sebagainya itu. Tetapi kemudian kalau dia sudah selesai, biasanya itu menyesal. Nah, ini prosesnya manusiawi seperti itu. Habis ngamuk cenderung orang itu menyesal. Tidak ada orang ngamuk kemudian bangga, itu tidak ada. Habis ngamuk biasanya menyesal biasanya. Itu kejadiannya begitu. Nah, kalau secara psikologis, orang kalau sering-sering marah, ini yang sering-sering marah ya. Kalau marah sesekali itu kan dibutuhkan kadang-kadang, karena untuk motivasi, untuk negosiasi itu pakai marah ya. Tetapi kalau sering-sering marah, itu dalam teori psikologi bisa menyebabkan gangguan BPD namanya. Bukan bank pembangunan daerah. Nah, dulu tuh ada BPD, bank pembangunan daerah. BPD itu borderline personality disorder. Jadi gangguan kepribadian borderline. Borderline itu apa ya? Antara terganggu dan tidak terganggu.
Jadi di area abu-abu. Disebut juga gangguan kepribadian ambang. Jadi orang yang sering marah-marah itu sering digolongkan menjadi gangguan kepribadian. Nah, biasanya kondisi-kondisi yang apa namanya ada pada orang-orang yang BPD ini, borderline personality disorder itu, yaitu seringkali bahwa dia itu suasana hatinya itu sering tidak stabil. Kadang senang, tiba-tiba berubah menjadi pendiam, berubah menjadi senang dan sebagainya itu. Jadi suasana hatinya berubah-ubah. Demikian juga dalam penampilan itu juga sering berubah. Dan kemudian yang lain itu seringkali perilakunya impulsif. Impulsif itu mudah bereaksi sebaliknya itu. Impulsif. Jadi mudah sekali bereaksi. Artinya mungkin kalau dalam bahasa yang lebih reaktif sekali. Ada sesuatu langsung, langsung gitu ya, reaktif sekali. Itu kira-kira gangguan kepribadian yang namanya BPD itu. Nah, di antara itu yang seringkali juga menjadikan sesuatu yang kurang baik, di antaranya di samping marah ya, kondisi marah itu juga kurang bagus kalau terus-menerus. Ada gangguan kepribadian tadi. Juga demikian juga kalau kecemasan. Orang cemas yang terus-menerus itu juga kurang bagus. Cemas artinya khawatir kepada sesuatu. Ada sesuatu khawatir itu cemas. Apalagi yang disebut dengan stres tadi. Stres itu biasanya karena tekanan. Nah, ini kalau orang yang normal, tekanan yang sedikit, tekanan yang itu biasa. Tapi kalau orang yang kurang pribadiannya yang borderline tadi, tekanan sedikit sudah menyebabkan stres yang tinggi. Seringkali juga kalau stres itu terlalu lama bisa menyebabkan depresi. Nah, sebaliknya juga orang yang terlalu senang, yang seringkali disebut euforia, itu juga tidak selamanya membawa efek yang bagus. Makanya itu contoh yang tidak bagus, yang seringkali yang efek euforia terlalu senang itu misalkan karena obat-obat ada. Jadi obat-obat semacam yang seringkali disebut dengan pil gedek apa dan sebagainya, itu menyebabkan perasaan itu senang, euforia yang tidak normal itu, senang yang tidak normal. Ya, bukan ganja Pak, biasanya golongannya ekstasi itu. Kalau ganja itu lain. Ganja itu seperti orang dalam kondisi tenang, itu ganja itu. Tapi tenang yang tidak normal. Jadi ada yang tenang normal, tenang tidak normal ya. Kalau yang senang tidak normal itu golongannya ekstasi itu. Jadi itu kalau obat-obat itu biasanya ada yang disebut dengan psikodepresan, ada psikostimulan. Nah, psikostimulan itu yang membuat orang senang. Kalau yang psikodepresan itu yang membuat orang menjadi tenang, menjadi ini. Itu psikodepresan golongannya. Jadi dua-duanya yang tidak bagus karena itu tidak normal semua gitu ya. Nah, apalagi ini begini, kalau ini sudah mendekati bulan puasa, jadi kalau puasa itu kita kan juga banyak yang menganjurkan kalau marah-marah tidak ada gunanya puasanya gitu ya. Nah, makanya itu kita mesti mulai kita belajar untuk menempatkan marah yang benar. Dan marah itu tidak harus disertai dengan ledakan-ledakan emosi yang tidak pada tempatnya. Jadi sedikit-sedikit langsung ngamuk misalkan gitu ya. Itu ya tidak benar juga. Demikian juga yang euforia, mungkin kalau habis Idul Fitri puasa nanti dilambung dengan adanya ibadah haji. Nah, ibadah haji ini seringkali juga ada faktor-faktor yang menyebabkan orang itu menjadi euforia. Jadi
umpamanya sudah lama ini COVID, tidak ada haji, ya kemudian dia sudah kepingin sekali, saking berhasilnya dia itu jadi euforia, senang kan. Itu kalau menurut tinjauan kesehatan itu juga kurang bagus. Makanya dulu kalau orang-orang yang mau berangkat haji itu kita bekali bahwa kalau di sana sesuatu yang terlalu itu menjadi tidak baik, terlalu takut juga tidak baik, terlalu gembira juga tidak baik. Jadi ya mungkin syukuri aja lah yang ada gitu, tidak usah terlalu senang. Jadi saking senangnya berhasil, sudah beberapa tahun tidak bisa berangkat haji, kemudian berangkat haji, maka senang sekali. Itu juga tidak bagus, karena itu secara ilmu kesehatan itu hormon-hormon itu menjadi tidak normal gitu. Jadi kalau tidak normal ya banyak merugikan tubuh kita. Jadi kira-kira itu. Jadi yang marah-marah ini boleh marah tapi harus ada pada tempatnya gitu. Jadi tidak boleh kita kalau marah juga dihabiskan. Kita harus tidak boleh, ada apapun tidak boleh marah, jadi tidak boleh juga. Tetapi kalau selalu marah-marah itu juga tidak bagus gitu, ya. Itu kira-kira tinjauannya seperti itu. Makanya itu kalau ada perintah bahwa kita mesti sabar dan sebagainya, ya itu sudah pada tempatnya. Seringkali juga yang mengatakan bahwa lawannya marah itu sabar, kan? Nah, itulah kira-kira kalau marah-marah itu beberapa sisi ruginya marah-marah, tapi juga ada untungnya, tidak selalu merugikan. Begitu kira-kira. Moga-moga yang sedikit ini bisa menambah khasanah kita untuk bisa menjalani. Ya, monggo. Kalau ditinjau dari kesehatan, bagaimana cara mengendalikan marah itu? Dari kesehatan, cara mengendalikan atau mengurangi. Mengurangi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi itu dalam rangka mengurangi itu, mengendalikan, Pak. Sehingga ya, kalau kita tahu bahwa ilmunya marah itu adalah kita boleh marah, tapi marah pada tempatnya. Kalau kita marah, ada hal-hal yang merugikan. Kalau kita paham itu, maka kita akan mikir, saya ini harus marah apa enggak ya, gitu, mestinya gitu loh. Makanya yang merugikan tadi diantaranya, kalau kita marah, maka kita akan berdebar-debar, maka otot-otot kita menjadi tegang, sehingga tidak terkendali gerakan kita. Nah, kemudian gula darah bisa naik, ya, tekanan darah bisa naik. Nah ini kalau kita tahu itu, maka kalau marah kita akan mikir, apakah saya marah apa enggak ya? Nah, kira-kira begitu. Kalaupun dengan marah, maka bukan marah dengan meledakkan emosi seperti itu, nah, tetapi akan marah dengan cara yang lebih baik. Marahnya dengan cara yang lebih baik. Umpamanya ini ya, kalau ada bapak buah dengan anak buah. Nah, kalau jadi anak bapak buah, lihat anak buahnya itu lagi tidak benar gitu ya, kadang-kadang langsung ngamuk-ngamuk. Tapi mikir sekarang, kalau saya ngamuk-ngamuk, kira-kira untungnya apa dan ruginya apa? Kalau kita kira banyak ruginya, nggak usah ngamuk-ngamuk sudah. Mungkin ngamuk pakai pulpen aja nggak marahnya. Sana kamu dimutasi, misalkan gitu. Umpama begitu. Jadi atau mungkin dengan cara sudah kamu dipanggil, duduk, ditanyai, kenapa kok kamu bertindak seperti itu? Inilah, akhirnya kita tidak marah kan, tapi kita jadi diskusi yang baik. Sama dengan kita juga mungkin kalau dengan anak kita lagi tidak benar, mungkin semalam tidak pulang, bawahnya datang langsung diamuk. Terus kira-kira ruginya apa, untungnya apa kalau saya ngamuk? Kalau udah ngamuk, sudah duduk sini, ayo ngomong-ngomong, ditanya apa yang baik-baik gitu. Itu sebenarnya kan menyalurkan sesuatu, sama-sama menyalurkan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita menjadi dengan cara yang lebih baik. Nah ini makanya itu efek negatifnya apa, efek positifnya apa kita sampaikan agar kita bisa memilih, saya memilih marah atau tidak. Nah kira-kira begitu kira-kira. Dengan ini maka kami harapkan kita bisa memilih mana yang kita pilih. Monggo Pak Samarwi.
Nah, oh, marah tidak ada obatnya Pak. Kalau guyon-guyonnya orang marah itu dibius saja biar tidak marah. Tidak ada obatnya. Itu adalah proses pengendalian diri. Jadi bukan diobati, tapi ini psikologis ya. Nah, kecuali kalau orang yang apa namanya, istilahnya dalam kesehatan itu ada yang ngamuk-ngamuk, itu istilahnya agitasi. Jadi dia selalu agitasi itu ya ngamuk-ngamuk terus itu. Nah, kalau ngamuk-ngamuk terus itu sudah dalam kondisi disebut psikologisnya tidak normal. Nah, itu memang perlu diobati itu. Begitu. Tapi pada waktu marah, pikiran kacau. Bagaimana cara mengendalikan pikiran pada waktu marah itu? makanya gini Pak, ini tadi kan saya bilang, kalau kita marah, itu aliran darah ke otak itu menjadi berkurang. Kalau berkurang menyebabkan pikiran kita kacau, yaitu karena itu. Satu. Kemudian tadi kalau orang marah itu orang-orang matanya menjadi melebar, itu jadi penglihatan menjadi kabur. Makanya Waktu saya gini kan tadi bisa menimbang-nimbang padahal pada saat marah itu pikiran sudah kacau. Nah, menimbangnya itu ketika dalam kondisi yang begini ini. Jadi nanti kalau misalkan melihat itu sebelum marah kita, apa untungnya marah, apa untungnya tidak marah. Nah, kalau sudah marah ya tidak bisa Pak. Orang marah suruh menimbang gimana? Makanya itu kalau orang lagi tidak baik, maka tidak boleh mengambil keputusan. Kalau nggak salah kemarin itu dari Ustaz siapa itu kan jadi kalau kita dalam kondisi marah itu tidak boleh mengambil keputusan. Karena keputusan menjadi tidak benar itu. Jangan mengambil keputusan ketika marah itu. Itu salah satu teori yang ada itu gitu. Kalau marah tidak boleh ngambil keputusan. Makanya itu dalam kondisi begini maka kita akan berpikir. Jadi oh iya kemarin saya marah pokoknya ya. Nah sekarang kemarin saya marah kenapa ya? Kita menjadi pelajaran. Sehingga suatu ketika lagi kita tidak marah lagi. Karena kalau marah itu jadi kacau semua gitu. Kira-kira begitu kira-kira. Mungkin begitu ya sebagai bekal kita dalam sehari-hari gitu. Nah, yang tadi temperamental tadi, kalau orang selalu marah-marah, sering marah-marah, itu mungkin sudah masuk ke dalam gangguan kepribadian. Nah, oleh karena itu kalau gangguan kepribadian begitu biasanya obatnya ya mesti kalau secara dari medis ya, itu konsultasi psikologi misalkan. Psikologis. Jadi dia mesti menyadari bahwa kenapa saya yang marah-marah. Nah, ini tambahan lagi. Jadi hal yang negatif itu kalau di dalam dunia kesehatan ya, ada orang itu yang sadar ada yang enggak. Jadi ada yang sadar saya itu sering marah-marah, itu lebih bagus daripada yang tidak sadar sering marah-marah tapi tidak sadar. Nah itu gangguan psikologis di situ sudah. Jadi kalau kita menggolongkan orang yang marah-marah tapi sadar, itu masih lebih baik daripada orang yang marah-marah tapi tidak sadar. Kalau dia marah-marah maksudnya gitu loh. Bukan tidak sadar marah-marah, tidak bisa itu. Tapi menyadari dirinya bahwa dia marah-marah, oh kenapa saya sering marah-marah. Nah itu untuk memperbaiki diri akan lebih baik daripada yang dia marah-marah tapi tidak pernah sadar kalau dia sering marah-marah itu. Kira-kira begitu. Moga-moga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa selalu meningkatkan diri menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.